siang semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yeremias Devrianadun. Saya dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Surteng. Saya dari jurusan keperawatan. Pada kesempatan ini saya akan membahas makalah tentang konsep dasar komunikasi keperawatan. Oke teman-teman, pada makalah ini saya akan menjelaskan 5 kompetensi dasar. Yang pertama, pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang kedua, tujuan komunikasi. Yang ketiga, unsur-unsur komunikasi. Yang keempat, bentuk-bentuk komunikasi. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi komunikasi. Dan yang keenam, hambatan dalam komunikasi. Oke teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian komunikasi menurut para ahli. Pengertian komunikasi menurut para ahli ada beberapa. Yang pertama, menurut Citi pada tahun 1997, dia mendefinisikan komunikasi adalah tukar-menukar pikiran, ide atau informasi, dan perasaan dalam setiap interaksi. Yang kedua, menurut Jürgen Lues, menurut dia, komunikasi adalah keseluruhan bentuk perilaku seseorang secara sadar ataupun tidak sadar yang dapat mempengaruhi orang lain. Tidak hanya komunikasi yang diucapkan dan ditulis, tetapi juga termasuk gerakan tubuh serta tanda-tanda somatik dan simbol-simbol. Yang ketiga, menurut Harjana, sebagaimana dikutip oleh Endang Lestari, secara otomologis, komunikasi berasal dari bahasa Latinnya tucium, sebuah kata depan yang artinya sama atau sama dengan, dan kata unus, sebuah kata bilangan yang berarti satu. Yang keempat, menurut M. Rogers, mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Yang kelima, menurut Theodor Herzl, dia mengatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses di dalamnya menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, biasanya dengan maksud mencapai tujuan khusus. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi dalam keperawatan atau dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tujuan komunikasi secara umum. Yang pertama, menyampaikan ide atau informasi. Kalau kita melakukan komunikasi dengan orang lain, tujuan utamanya adalah sampainya saat kita atau dapat dipahami apa yang ada dalam pikiran kita atau ide kita kepada lawan bicara. Dengan demikian, ada satu kesamaan ide antara apa yang ada dalam pikiran komunikator dan komunikan. Yang kedua, dapat mempengaruhi orang lain. Komunikasi yang kita lakukan kepada orang secara kita sadari atau tidak kita sadari akan mempengaruhi perilaku orang lain. Secara sadar, jika kita berkomunikasi untuk tujuan membantu seseorang, kita berharap orang yang kita motivasi akan melakukan hal yang sesuai dengan yang kita inginkan. Secara kita tidak sadari, jika pada saat kita memotivasi menunjukkan wajah yang serius, kita akan membuat lawan bicara antusias untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang kita sampaikan kepada dirinya. Yang ketiga, mengubah perilaku orang lain. Komunikasi bertujuan mengubah perilaku. Maksudnya, jika kita berbicara dengan orang lain, berbeda dengan norma yang ada dan yang kita inginkan. Keempat, memberikan pendidikan. Komunikasi ini sangat bermanfaat bagi pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak komunikasi dengan tujuan
memberikan tujuan pendidikan. Misalnya komunikasi dengan orang tua dengan anaknya. Misalnya komunikasi dengan orang tua dengan anaknya, dosen atau guru dengan murid atau mahasiswa, perawat dengan kliennya. Komunikasi ini dilakukan dengan tujuan agar lawan bicara memperoleh atau mencapai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dan menunjukkan hal-hal yang baik dari sebelumnya. Yang kelima, memahami ide orang lain, di mana jika seseorang menjelaskan idenya, kita harus mencermati dan harus mengerti dengan ide yang dikemukakan. Yang ketiga, kita akan menjelaskan unsur komunikasi. Pada dasarnya, komponen komunikasi ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengirim pesan. Mengirim pesan adalah individu atau orang yang mengirim pesan. Yang kedua, pesan adalah informasi yang akan disampaikan oleh pengirim. Yang ketiga, saluran. Saluran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima pesan adalah orang yang menerima pesan, menganalisis serta menginterpretasikan isi pesan yang diterima. Yang kelima, umpan balik atau feedback adalah respon terhadap pesan yang diterima dari pengirim pesan. Yang keempat, kita akan menjelaskan beberapa bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi dari atas. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Jenis atau tingkat paling dasar dan penting dari komunikasi adalah intrapersonal. Pada tingkat ini, individu mengirim dan menerima pesan secara pribadi. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Kemauan seseorang melakukan komunikasi intrapersonal akan sangat membantu komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Ini karena dalam komunikasi interpersonal sangat diperlukan selain pemahaman atas teman bicara, juga pemahaman atas diri sendiri maupun topik yang dibicarakan. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merujuk pada komunikasi yang dilakukan sekelompok orang kecil. Kelompok sendiri merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dan saling mengenal satu sama lain. Yang keempat, komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi antar seseorang pembicara dengan sejumlah orang yang tidak bisa dikenali satu persatu. Yang kelima, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan non formal dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. Yang keenam, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media cetak maupun elektronik yang dikelola sebagai lembaga atau orang yang dilembagakan yang ditujukan kepada seluruh jumlah besar orang yang tersebar, anonim, heterogen. Yang kelima, kita akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah seseorang yang mengirimkan pesan. Seseorang komunikator harus menunjukkan penampilan yang baik, sopan, menarik, serta berwibawa dan tidak sombong. Di samping itu harus mempunyai pengetahuan yang memadai, menguasai materi, dan memahami bahasa yang digunakan lawan atau language misteri. Yang kedua, pesan atau informasi. Pesan yang bersifat informatif dan persuasif akan mudah diterima dan dipahami daripada pesan yang bersifat memaksa. Pesan yang mudah diterima adalah pesan yang sesuai dengan kebutuhan komunikan atau relevan, jelas, clearly, sederhana, dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, komunikan. Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Seseorang komunikan harus mempunyai penampilan atau sikap yang baik, sopan, serta tidak sombong. Seseorang komunikan yang berpenampilan acak-acakan berarti tidak menghargai diri sendiri dan orang lain.
Yang keempat, umpan balik. Komunikasi efektif jika komunikan memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Umpan balik penting bagi komunikator karena sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan komunikasi. Mengerti atau tidaknya komunikan terhadap isi pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat dilihat dari bagaimana komunikan memberikan umpan balik. Yang keenam, saya akan menjelaskan hambatan dalam berkomunikasi. Ada beberapa hambatan yang terjadi dalam komunikasi. Yang pertama, gangguan. Ada dua jenis gangguan terhadap jalannya komunikasi yang menurut sifatnya. Yang pertama, sifat adalah gangguan yang disebabkan saluran komunikasi atau kegaduhan fisik. Sedangkan gangguan sematik adalah jenis gangguan yang bersangkutan dengan pesan komunikasi yang pengertiannya menjadi rusak. Yang kedua, kepentingan. Interes atau kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati pesan. Orang hanya akan memperhatikan perangsang yang ada hubungannya dengan kepentingan. Kepentingan bukan hanya mempengaruhi perhatian kita saja, tetapi juga menentukan daya tanggap. Perasaan, pikiran, tingkah laku kita akan merupakan sikap selektif terhadap perangsang yang tidak bersesuai atau bertentangan dengan suatu kepentingan. Yang ketiga, motivasi terpendam. Motivasi akan mendorong seseorang berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya, kebutuhan dan kekurangannya. Keinginan, kebutuhan dan kekurangan seseorang berbeda dengan orang lain dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, sehingga karena motivasinya itu berbeda intensitasnya. Yang keempat, prasangka. Prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan terberat bagi suatu komunikasi. Oleh karena itu, orang yang mempunyai prasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan dari makalah di atas tadi, komunikasi adalah suatu proses, bukan suatu yang bersifat statis. Komunikasi memerlukan tempat, dinamis, dan menghasilkan perubahan dalam usaha mencapai hasil. Won't you leave now? It's my time